Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas keempat daripada kita Risalah fi Ilmil Mantiq ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang taksimat ilmul hadis. Sekarang kita akan masuk, langsung saja kita akan masuk ke kira-kira bab pertama daripada ilmu mantik. Jadi ilmu mantik ini sendiri, kalau kita nak tengok, dia ini terbagi menjadi 4 bab ya, menjadi 4 bab. Bab yang pertama adalah karena maudhu'nya itu tasawwur wa tasdik, dan setiap tasawwur dan tasdik mempunyai mabadi' dan maqasid. Maknanya mabadi' itu adalah muqaddimahnya, maqasid adalah finalnya. Setiap tasawur ada start dan final, mabadi' dan maqasid. Begitu pula di dalam tasdiqat ada mabadi' dan maqasid. Mabadi' tasawurat itu kulliyatul khams, maqasidut tasawurat at-ta'rifat, mabadi'ut tasdiqat al-qadaya wa ahkamuha, kemudian maqasidut tasdiqat al-qiyas. 4 bab ini adalah yang pasti ada di dalam mantik. Kemudian yang namanya mantik, dari awal kita ini penting ya, ini saya cakap basic-basicnya mantik. Mantik itu dari awal dia tidak cakap pasal lafat. Anda kena paham itu. Mantik tidak cakap pasal lafat. Mantik cakap pasal makna. Akan tetapi kita tidak bisa untuk mengetahui makna dengan cara yang lebih mudah kecuali dengan lafaz. Untuk mengetahui makna kita mempunyai banyak cara. Bisa dengan isyarat, bisa dengan suara, bisa dengan hal-hal yang lain. Akan tetapi cara yang paling mudah untuk mengetahui makna adalah lafaz. Mengetahui makna adalah lafaz. Karena itu mantik membahas tentang bab lafaz hanya sebagai wasilah untuk mengetahui makna. Karena itu, hubungan antara lafaz dan makna, kejap lagi akan saya jelaskan apa itu lafaz, apa itu makna. Akan tetapi, hubungan antara lafaz dan makna, lafaz ini adalah dalah. Makna dalah adalah lafaz ini menunjukkan kepada makna. Bukan lafaz ini membuat makna. Beza, Sofia. Beza sangat. Jadi, makna ini ada dulu. Contohnya MP3 ini ada, benda ini ada, kemudian ada nama MP3. Jadi mana dahulu yang ada, lafaz dulu atau makna dulu? Makna dulu ada. Makna dulu ada, kemudian manusia cari lafaz untuk menunjukkannya. Itulah hubungan antara lafaz dan makna. Apa itu? Dalah, bukan mukhtari'ah. Sampai level ini ya. Ini sebenarnya masalah ini bisa lebih dalam lagi, akan tetapi di dalam level ini saya nak isyaratkan bahwasanya hubungan antara lafaz dan makna, antara lafaz dan makna, lafaz ini menunjukkan kepada makna, menunjukkan sahaja. Walaupun tidak ada lafaz, makna ini tetap ada. Kalau saya nak mudahkan di signboard, saya itu kalau nak pergi ke Gombak itu pasti ada, saya ikuti signboard ke Kuantan. Signboard apa? Ke Kuantan. Ikuti aja Kuantan, nanti Anda akan sampai ke Gombak. Oke. Signboard itu yang ke Kuantan belok kanan, ke Kuantan terus. Signboard ada dulu atau Kuantan ada dulu? Jelas, Kuantan ada dulu baru ada signboard. Walaupun tidak ada signboard, Kuantan tetap ada. Sama seperti yang namanya makna dan lafaz. Makna akan terus ada walaupun lafaz itu tidak ada. Karena itu hubungan antara lafaz dan makna adalah lafaz menunjukkan kepada makna. Dari perspektif itulah
Manatikoh membahas pasal lafadz ini dari perspektif dan dari aspek bahwasanya lafadz ini hanya menunjukkan itu saja. Yang mana semestinya manatikoh ini tidak bahas pasal lafadz, tidak. Dia hanya bahas pasal makna saja. Cuma kita tidak bisa untuk mengetahui makna kecuali melewati lafadz. Ini penting sekali, Suf. Ini penting sekali. Karena kenapa? Kalau Anda memahami hal semacam ini akan mempunyai implikasi yang sangat vital, esensi, dan sangat, kalau bahasa Arabnya itu qatil, di dalam Anda memahami akidah. Selama makna lebih dahulu daripada lafadz, Anda kena bahas makna. Jangan bahas lafadz. Lafadz itu hanya wasilah untuk mengetahui makna. Kalau Anda sudah tahu makna, Anda boleh ungkapkan dengan lafadz apapun. Karena itu, orang yang mencari hakikat makna daripada lafadz, itu boleh jadi dia tersesat. Karena itu kan, Imam Sanusi mengatakan di dalam Syarhul Muqaddimat, di dalam muqaddimatnya bahwasanya di antara sebab kesesatan, sababud dhalalah, sababul bid'ah, al-jumud alal alfad. Al-jumud alal alfad. Kenapa? Semuanya itu bersumber daripada hubungan antara lafadz dan makna. Lafadz menunjukkan kepada makna. Dan karena lafadz menunjukkan kepada makna, kadang-kadang makna ini terlalu dahsyat sampai kita tidak jumpa lafadz yang sesuai untuk menunjukkannya. Sudah, secara lebih daripada itu. Karena kalau kita masuk pasal ini akan sangat dalam sekali masalahnya dan akan mempunyai implikasi yang sangat besar di dalam akidah. Imam Ghazali pun juga cakap di dalam Iqtisad fil I'tiqad sama dengan macam ini. Semuanya itu terbina daripada apa yang saya katakan, bahwasanya hubungan antara lafadz dan makna itu adalah hubungan dalalah, menunjukkan saja. Bukan lafadz menciptakan makna, tapi lafadz menunjukkan makna. Lafadz menunjukkan makna. Dan menunjukkannya itu dibilang wad'iyah. Makna wad'iyah itu, kenapa lafadz ini menunjukkan makna ini? Karena ada orang yang mengkhususkan itu. Ada orang yang mengkhususkan itu. Kalau Anda paham ini, mana mengkhususkan, kenapa kok lafadz asadun, hamzah, sindal menunjukkan makna singa? Kenapa seperti itu? Karena ada orang yang menginginkan seperti itu. Ada orang yang menginginkan apa seperti itu. Karena itu, lughah ini ada yang mengatakan dia ini mukhtaro'ah. Maknanya dia ini dibuat bahasa ini. Ada makna dahulu, kemudian cari lafadz yang sesuai dengan yang sesuai dengan makna ini. Sampai sini, Jin. Tapi kalau Anda paham ini, ribuan masalah Anda akan settle masalah ini. Bukan hanya di dalam ilmu kalam, bahkan di dalam fikih pun Anda akan paham. Karena itu, mantik itu khodimul ilm. Dengan adanya mantik, Anda bisa memahami banyak sekali masalah, banyak sekali permasalahan yang susah di dalam ilmu kalam, di dalam balaghah, bahkan di dalam fikih, terbina daripada masalah ini. Hubungan antara lafadz dan makna. Selama lafadz itu menunjukkan kepada makna, maka mantik hanya membahas daripada aspek itu sekenanya saja, seperlunya saja. Karena itu pembahasan mantik di dalam lafadz tidak sedetail nahwu, karena nahwu memang hubungannya dia itu lafadz. Dia kena-mengena dengan lafadz. Karena itu sampai pembahasannya itu banyak sekali di dalam nahwu. Mantik tak macam itu. Dia pembahasan aslinya itu makna. Cuma karena lafadz itu penting untuk menunjukkan makna, maka mantik hanya membahas lafadz daripada perspektif itu. Pembahasannya tidak sedetail nahwu. Jayyid jiddan. Itulah kenapa di dalam bab ini ada pada saat ini di dalam kitab mantik ini kita akan membahas al-lafdhu wa taqsimatuhu. Lafadz dan pembahagian lafadz. Jayyid jiddan. Wadah ya. Jadi asal daripada mantik membahas makna. Dan makna itu bisa Anda fahami dengan akal Anda walaupun Anda tidak melafadzkan. Cuma Anda tidak akan bisa untuk menyampaikan makna itu dengan cara yang lebih mudah kecuali dengan menggunakan lafadz. Jayyid jiddan.
Al-lafdu wa taqsimatuhu, lafat dan pembahagiannya. Ila kam yanqasimul lafat yanqasimu ila qismaini musta'malun wa muhmal. Dibilang lafat itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua. Jayid. Terbagi menjadi dua. Apa itu? Musta'mal wa muhmal. Ada lafat yang musta'mal, ada lafat yang muhmal. Apa itu musta'mal? Lafat musta'mal adalah lafat yang dipakai di dalam mukhatabah, yang dipakai di dalam conversation, dipakai di dalam bahasa Arab. Banyak. Ada yang mengatakan usulnya 70.000, ada yang mengatakan usulnya itu 30.000, macam-macam. Yang penting lafat musta'mal adalah lafat yang dipakai dan biasanya Anda bisa temukan di dalam dictionary. Muhmal, apa itu muhmal? Lafat yang tidak dipakai. Jayid, sayati mithaluhu ba'da qalil. Apa itu lafdul musta'mal? Huwa lafdul dal ala ma'nan wa yusammal makna madlulan wa musamma. Dibilang apa itu lafdul musta'mal? Lafdul musta'mal adalah lafat yang menunjukkan kepada makna. Saya beri mukadimah sedikit ya. Di sini ada lafat. Di sini ada apa? Al-makna. Nah, apa contohnya lafat? Zaidun. Zaidun ini adalah lafat menunjukkan apa? Syakhsun muayyan. Oke, kalau memang Anda pening dengan Zaidun, saya ganti dengan orang yang Anda kenal. Ustadz Fateh. Ustadz Faiz Fateh ini, orang yang sudah Anda kenal. Fateh ini menunjukkan kepada syakhsun muayyan. Lafat ini Fateh, maknanya adalah orang yang sudah kita kenal, Ustadz Fateh. Ustadz Fateh bukan huruf fa, alif, ta, ha, bukan. Tapi dia adalah makna. Orangnya ada dulu, kemudian emak dan ayahnya memberikan nama nama Fatih ini. Jadi ini dulu ada, baru ada lafaz. Karena itu hubungan lafaz dan makna ini apa? Dalun. Menunjukkan sahaja. Lah, ketika lafaz ini menunjukkan makna tertentu, lafaz ini dikatakan musta'mal. Musta'mal. Kalimat makna yang ditunjukkan oleh lafaz ini dinamakan madlul. Kan lafaz ini menunjukkan. Karena lafaz ini menunjukkan makna, lafaz ini dinamakan juga dal. Makna ini apa? Madlul. Hubungan antara keduanya ini apa? Dalalah. Apa? Dalalah. Begitu pula selama makna juga dikatakan madlul, dia juga bisa dikatakan apa? Musamma. Sama saja. Karena orang yang Anda kenal dinamakan apa? Fatih. Fatih ini apa? Ismun. Bisa Anda katakan dal, bisa Anda katakan ismun. Sama saja. Kemudian ada yang namanya lafdun muhmal. Apa itu lafdun muhmal? Lafat yang tidak dipakai di dalam conversation dan tidak ada maknanya, hanya sebatas lafat, tapi tidak ada yang ditunjukkan oleh lafat itu. Apa itu? Di sini disebutkan apa? Daizun. Apa itu daizun? Daizun itu adalah kebalikannya Zaidun. Zaidun ada maknanya, tapi tidak ada orang dinamakan apa? Daizun. Mungkin ini hanya misal saja ya. Ini hanya misal saja. Tutupnya mana pula ini? Ini hanya misal saja. Mungkin nanti ke depannya akan ada orang dinamakan Daizun. Sekarang ada yang orang namanya Daisy ya. Ini Daisy. Tapi zaman dahulu tidak ada orang namanya siapa? Namanya Daizun. Maknanya Daizun itu hanya lafat dan tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Ketika hanya ada lafat, tidak ada maknanya, namanya Daizun ini apa? Muhmal. Mantik tak cakap pasal muhmal ini. Dia hanya cakap pasal apa? Takmal sahaja. Ma huwal lafdul muhmal, ay huwal lafdul ladzi la yakunu lahu ma'nan wa yusamma aidan ghairu musta'mal nahwu daizin atau daizun sama. Lafdul muhmal adalah lafat yang tidak mempunyai makna, yang tidak memiliki makna daripada lafat tersebut dan dinamakan juga ghairu musta'mal sama. Muhmal atau ghairu musta'mal mempunyai makna sama. Contohnya apa? Daizun. Daizun adalah kebalikan daripada Zaidun. Kalau Zaid ada maknanya, Daizun tidak ada maknanya. Jayid.
Mantik tak cakap pasal muhmal. Mantik hanya cakap pasal mustakmal. Jayid ya. Sekarang kan kita kan bahas pasal lafat. Lafat ada dua. Lafat yang dipakai di dalam conversation namanya mustakmal. Yang tidak dipakai dalam conversation namanya muhmal. Daripada dua ini, mantik hanya pakai yang mustakmal. Tengok kan, maudhu'nya semakin menyempit. Yang tadi dua, satu dijatuhkan tinggal satu. Semakin menyempit. Jayid. Di mustakmal ini masih luas. Masih luas. Ilakam yang kasimul mustakmal, dibilang mustakmal, ini saya hapus. Mustakmal terbagi menjadi dua. Satunya mufrad dan satunya apa? Murakkab. Satunya mufrad dan satunya murakkab. Jangan Anda kiaskan mufrad dan murakkab yang ada di nahwu ya. Beza di sini ya. Kenapa kok tidak sebut? Karena nahwu mempunyai istilah sendiri. Pembahasannya nahwu tidak sama dengan pembahasannya mantik. Walaupun tidak bertentangan, tapi tidak sama. Karena itu mantik mempunyai istilah sendiri, nahwu mempunyai istilah sendiri. Mantik akan guna istilah yang mereka inginkan, yang sesuai dengan stylenya mantik. Walaupun tidak sesuai dengan stylenya nahwu, tidak ada kena-mengena. Ahli nahwu itu bukan nabi yang kena kita ikuti, tidak. Anda boleh guna istilah-istilah yang Anda mau. Jayid jiddan. Karena itu setiap ilmu mempunyai istilah yang lain. Mubtada di dalam mantik namanya maudhu', di dalam nahwu namanya mubtada, di dalam balaghah mahkum alaihi, musnad, tidak ada musnad ilaihi, tidak ada masalah itu. Yang penting maknanya sama. Karena itu ketahuilah makna dulu, baru Anda boleh ungkapkan dengan apapun. Kalau Anda mencari makna daripada lafadz, maknanya Anda hanya guna lafadz pure untuk cari makna, atau lebih bisa dikatakan jumud ala lafadz, berbahaya. Dibilang itu sababul bid'ah. Wahabi banyak terjatuh di dalam bid'ah sebab itu. Saya tak nak terlampau panjang pasal ini, nanti lamu lebih masuk ke ilmu kalam nanti. Jahit. Lafdul mustakmal terbagi menjadi dua, satunya mufrad dan satunya murakkab. Jayid. Apa itu mufrad ayuhal manatikoh? Dibilang ilakam yang kasimul mustakmal yang kasimu ila kismen mufrad wa murakkab. Ma huwal mufrad? Jawabannya apa? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Makna mufrad itu adalah yang bahagiannya, kan lafat ada lafat, ada makna. Oke. Lafat ini dal, makna ini madlul. Hubungan antara keduanya ini dalalah. Yang mana lafdul mufrad itu bahagian daripada lafadznya, tidak menunjukkan bahagian daripada maknanya. Contohnya apa? Dibilang kata-kata ini dibilang mala yadullu juz'uhu ala juz'i makna, yang bahagiannya tidak menunjukkan bahagian daripada maknanya, bisa di dalamnya itu masuk 4 gambaran. Yang pertama apa? La yakunu lahu juz'un aslan. Dibilang kadangkala dia memang tidak mempunyai bahagian. Orang yang sesuatu yang lafadz yang tidak mempunyai bahagian, otomatis tidak menunjukkan bahagiannya itu kepada bahagian musamanya. Seperti apa? Kaki atau ko. Toki ko sama. Pi alaman. Ada orang namanya Pi. Jadi ada orang dilahirkan tak tahu di mana, mungkin di Malaysia, mungkin di Indonesia. Ayahnya menamai baby ini siapa? Pi, dengan 1 huruf saja. Ketika dia hanya memiliki 1 huruf, dia tidak mempunyai bagian. Ki ini adalah nama untuk syaksun muayyan. Jayid. Yang kedua apa? Ma lahu juz'un la makna lahu ka Khalidin alaman. Ada lagi, dia mempunyai bagian Khalid. Khalid syaksun muayyan. Ada orang namanya siapa? Khalid. Khalid ini terdiri daripada 4 huruf. Kha, alif, dal, lam, dal. Apakah kha daripada Khalid menunjukkan tangannya Khalid? Kan Khalid ini kan orang yang namanya Khalid ini kan punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga, punya kepala. Apakah kha ini menunjukkan kepalanya?
Lam menunjukkan kakinya. Alif menunjukkan tangannya. Apakah macam itu? Kan tidak kan? Akan tetapi kata-kata Khalid ini menunjukkan kepada satu orang tertentu. Dan bukan bagian Khalid menunjukkan kepada bagian-bagian orang yang bernama Khalid. Itu namanya juz'uhu la yadullu ala juz'i makna. Bahagian daripada lafadz Khalid tidak menunjukkan bahagian daripada orang tersebut. Wadah ya? Yang nomor 3 apa? Lahu juz'un la makna lahu ka Khalidin. Alaman yang ketiga, lahu juz'un dzu makna la yadullu ala juz'i maknahu. Dibilang ada lafadz dia mempunyai bahagian, tapi bahagiannya tidak menunjukkan kepada bahagian maknanya. Contohnya apa? Abdullah. Alaman maknanya sebagai nama. Alaman sebagai nama. Ada orang namanya Abdullah. Siapa Abdullah ini? Abdullah ini dalun menunjukkan kepada syakhsun muayyan. Apakah kata-kata abad menunjukkan sebagian daripada orang ini? Dan kata-kata lafdul jalalah menunjukkan kepada orang ini? Kan tidak kan? Kata-kata Abdullah semua itu menunjukkan kepada syakhsun muayyan, bukan maknanya abad menunjukkan setengah kepala, setengah daripada kepala ke pusar. Lafdul jalalah menunjukkan yang lainnya, kan tak macam itu kan kita paham. Karena itu walaupun mempunyai part yang pertama abad wa huwa mudhaf, part yang kedua lafdul jalalah mudhafun ilaihi, apakah menunjukkan bahagian daripada orang tersebut? Tidak. Karena itu ini juga masuk dalam kategori la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Ini mempunyai juzuk, mempunyai bahagian, tapi bahagiannya tidak menunjukkan kebahagiaan maknanya. Yang terakhir apa? Lahu juz'un dalun ala juz'i maknahu lakin la min haitsu juz'uhu kahayawanin natik alaman. Dibilang ada orang mempunyai anak. Anaknya dinamai hayawan natik. Mungkin ini suka nahwu terlampau teruk. Jadi orang-orang mana bukan nahwu, suka mantik terlampau teruk. Jadi orang-orang mantik ini mereka mendefinisikan manusia ini hanya untuk latihan saja ya. Bukan hakikat manusia itu hayawanun natik, bukan. Akan tetapi hanya untuk mempermudah Anda belajar mantik. Hanya untuk Anda mempermudah belajar mantik. Ahli mantik mendefinisikan manusia di dalam mantik untuk mempermudah kita mempelajari mantik. Mereka mendefinisikan manusia itu hayawanun natik. Manusia itu hayawanun natik. Apa makna hayawanun natik? Hayawanun natik, hayawan ini maknanya dzu hayatin. Dzu hayatin. Maknanya yang hidup. Hayawan adalah sesuatu yang hidup. Natik di sini bukan berbicara ya. Yantik bukan yatakallam. Makna natik ai yakil atau akil au mufakkir. Berakal bisa berakal atau bisa berpikir. Maknanya ahli mantik mendefinisikan manusia itu adalah makhluk hidup yang bisa berpikir. Karena berpikir itu adalah sesuatu yang paling khas untuk manusia. Dan ini bukan hakikat manusia ya, karena banyak mutakalimin itu komplain ini. Masa manusia itu yang dimuliakan oleh Allah definisinya adalah hayawanun natik, yakni laqad karramna bani Adam, hanya definisinya hayawanun natik, macam tak sesuai lah. Dulu guru saya Mufti Sewun Syekh Muhammad bin Ali Pak Udon itu kalau nak mocking mantik pasti anta ini di mantik ini tak selesai daripada hayawanun natik. Daripada hayawanun natik. Ini adalah definisi manatikoh ya. Kalau Anda tengok filosof Syiah, saya pernah tengok beberapa muhadharah di dalam Syiah, mereka mendefinisikan manusia itu pelik. Apa? Hayawanun filosof. Hayawan apa? Hayawan filosof. Saya mau tahu hayawan apa? Filosof. Macam mungkin mereka terlampau cinta dengan falsafat, akhirnya manusia pun didefinisikan hayawan filosof dengan makna manusialah
filosof ini maknanya dia bisa untuk amik kuliun falsafi, saya arti kuli falsafi itu apa, tapi bukan di sini. Kuli falsafi itu adalah bisa abstraksi perkara yang kuli, dan itu hanya bisa manusia, yang lainnya tidak bisa. Karena selain manusia seperti hewan, itu hanya bisa untuk amik perkara yang juz'i, saya arti apa itu juz'i, apa itu kuli. Ini adalah definisinya para orang-orang Syiah ya. Tapi ahli sunnah wal jamaah, manatikoh, terutama manatikoh ahli sunnah ya, ini mendefinisikan manusia itu hayawanun akil. Definisi ini bukan hakikat daripada manusia, bukan. Akan tetapi ini definisi untuk mempermudah kita mempelajari ilmu mantik. Saya arti faedahnya kalau kita sudah masuk di bab-bab setelahnya. Jayid. Ada orang, kita kembali ke pembahasan, ada orang melahirkan, kemudian diberi nama anaknya itu hayawanun natik. Anaknya hayawanun natik. Yang mana hayawanun natik ini sekarang menjadi nama syakhsun muayyan. Apakah kata-kata hayawan menunjukkan sebagian daripada orang ini? Tidak, karena orang ini bukan hanya hayawanun natik, tapi dia hayawanun natik yang punya tangan, punya kaki. Hayawan natik ini tidak menunjukkan bahagian daripada orang ini. Begitu pula hayawan tidak menunjukkan bahagian daripada orang ini, natik juga tidak menunjukkan bagian. Kenapa? Karena hayawan natik ini diletakkan bukan untuk orang ini. Hayawan natik diletakkan untuk definisi manusia, bukan untuk definisi baby ini, bukan. Baby ini bukan manusia, baby ini adalah misdak daripada manusia. Apa itu misdak? Saya tibayanuhu ba'da qalil. Jayyid jiddan. Inilah 4 yang dikatakan dia itu apa? Mufrad. Ma laisa lahu juz'un aslan, ma lahu juz'un la yadullu ala juz'i maknahu. Yang ketiga, lahu juz'un dzu makna wa la yadullu ala juz'i maknahu. Yang keempat adalah lahu juz'un dalun ala juz'i maknahu lakin la min haitsu juz'uhu kahayawanin natik alaman lil insan. Yang keempat adalah mempunyai juzuk hayawan natik, ada juzuknya, ada hayawan dan natik, dan menunjukkan ala juz'i maknahu, tapi kalimat ini tidak dimaksudkan untuk di sini, bukan. Kalimat ini diletakkan untuk sesuatu yang lebih umum, bukan untuk budak ini. Karena itu, lamin haitsu juz'uhu kahayawin natik alaman lil insan. Sin ma huwal murakkab. Setelah kita mengetahui apa itu mufrad, sekarang kita kena mengetahui apa itu murakkab. Apa itu murakkab? Ma yadullu juz'uhu ala juz'i manahu. Yang bahagiannya menunjukkan bahagian daripada maknanya, dari perspektif itu adalah bahagiannya. Yang di sini hayawan natik menunjukkan bahagiannya, tapi bukan karena ini menunjukkan bahagian ini, tidak, karena ini diletakkan untuk sesuatu yang lebih umum. Lah, murakkab adalah lafadz yang mempunyai bahagian, dan bahagiannya itu menunjukkan bahagian maknanya. Contohnya contohnya kalau di dalam kitab-kitab mantik adalah romil hijaroh. Romil hijaroh. Romil hijaroh. Apa itu romil hijaroh? Romil hijaroh itu adalah orang yang melempar batu. Jadi ada dua. Ada orangnya dan ada batunya. Ini ada dua bahagian. Romi menunjukkan orangnya, syaksun. Hijaroh menunjukkan batunya, menunjukkan marmi. Sof, tengok. Menunjukkan marmi. Karena dia itu ada dua bahagian, dan dua bahagian ini menunjukkan bahagian daripada maknanya. Romi menunjukkan bahagiannya, bahagian orangnya. Hijaroh menunjukkan yang dilempar. Karena itu romil hijaroh dikatakan dia itu apa? Murakkab. Dan katanya Syekh Yasin Fadani mengatakan bahwasanya murakkab itu ada dua. Satunya murakkab takyidi. Satunya murakkab apa? Takyidi. Ini penting ya. Lepas saya jelaskan ini, saya tak akan ulang lagi. Di bab-bab setelahnya, istilah-istilah ini akan saya pakai tanpa saya sebutkan maknanya. Kenapa? Agar istilah ini familiar di telinga Anda.
Kenapa? Kalau familiar, nanti Anda terbiasa untuk menggunakannya. Saya tak akan ulangi lagi, karena itu saya jelaskan detail di sini, agar nanti Anda tak salah paham. Kalau belum paham, kita diskusikan di mana namanya di grup nanti. Jayid. Wahwa anwaun, murakkab ada dua. Satunya murakkab at-taqyidi. Murakkab taqyidi ini biasanya sifah wal mausuf, sifah wa mausuf, atau mudhaf wa mudhaf ilaih. Apa contohnya sifah wal mausuf? Hayawanun natik. Hayawanun natik ini ini mausuf, ini apa? Ini sifat. Apa contohnya mudhaf wa mudhaf ilaihi? Ramil hijarah. Ini namanya apa? Ini namanya murakkab taqyidi. Nanti kalau Anda belajar nahwu lebih tinggi lagi, dua ini namanya apa? Mukhassas. Ini kenapa dikatakan mukhassas? Kena tanya Ustaz Fatih itu. Sifah wal mausuf hayawanun natik, mudhaf wa mudhaf ilaihi ramil hijarah. Dua ini dikatakan apa? Murakkab taqyidi. Murakkab taqyidi, gunanya murakkab taqyidi nanti di bab namanya babul mu'arrif. Mungkin kita akan sampai babul mu'arrif 3 atau 4 kelas yang akan datang insyaallah. Murakkab taqyidi akan berguna ketika kita mempelajari apa? Babul mu'arrifat. Ketika Anda mengatakan manusia itu adalah hayawan natik, hayawan menunjukkan bahagian daripada manusia, natik juga menunjukkan bahagian daripada manusia. Maknanya dua lafaz ini menunjukkan daripada bahagian makna tertentu. Hayawan natik menunjukkan ke sebuah makna, ada dua makna, satu makna ditunjukkan dengan hayawan, makna yang lain ditunjukkan dengan natik. Loh, tapi bedanya dengan baby tadi apa? Beza. Baby itu maknanya bukan dua. Baby yang mempunyai nama hayawan natik dinamakan hayawan natik oleh ayahnya. Dia tidak hanya mempunyai dua bagian, karena dia mempunyai banyak bagian. Ada hayawan, ada natiknya, ada anaknya fulan dan fulanah, lahir di waktu tertentu, di hospital tertentu. Dan kata-kata hayawan natik tidak menunjukkan bahagian daripada baby tersebut secara spesifik, tapi menunjukkan bahagian daripada manusia secara umum. Kalau kita mendefinisikan manusia dengan hayawan natik, yang mana manusia itu mempunyai dua makna, yaitu makna dia itu adalah makhluk hidup dan makna dia itu berakal, maka makhluk hidup ditunjukkan dengan kata-kata hayawan dan dia berakal ditunjukkan dengan kata-kata natik. Karena itu hayawan natik, karena dia sifah wal mausuf dan karena dia murakkab taqyidi, ya dulu juz'uhu wa huwal hayawan ala juz'i maknahu. Begitu pula mudhaf wal mudhaf ilaihi. Ma huwal murakkab huwa ma yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu min haitsu innahu juz'uhu. Dari perspektif itu adalah bahagiannya. Dan ada beberapa macam murakkab itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah murakkab taqyidi. Seperti apa hayawan natik? Murakkab taqyidi maknanya murakkab yang yuqayyad. Qaidnya itu imma qaidus sifah, imma qaidul idhofah. Qaid itu kan hayawan itu kan banyak kan, tapi kita sempitkan lagi. Karena kambing pun makhluk hidup, sapi pun juga makhluk hidup, lembu pun juga makhluk hidup, singa pun juga makhluk hidup. Karena itu kita sempitkan dan menyempitkan, itu namanya qaid. Disempitkan dengan sifat natik. Karena itu sifat mengeluarkan sesuatu yang tidak natik. Begitu pula romi itu banyak melempar. Apa yang melempar? Dilempar itu apa? Ada yang melempar uang, ada melempar handphone mungkin, melempar panah, ada melempar batu. Batu ini untuk mengkoitkan kata-kata romi agar tidak terlampau umum. Karena itu namanya apa? Mukhassas. Li'annahu wa huwal mufid liktisabil ulum at-tasawwuriyah li'annahu fi quwwatil mufrad. Dibilang murakkab taqyidi ini bisa berguna di dalam tasawwuriyah, di dalam ulum tasawwuriyah atau di dalam qaulus syarih atau mu'arrif,
Kenapa? Karena murakkab takyidi ini seperti mufrad. Kenapa seperti mufrad? Karena di sini tidak ada nisbahnya. Tidak ada nisbahnya. Karena hayawanun natik tidak bisa Anda katakan jumlah mufidah. Tidak bisa. Romil hijaroh juga tidak bisa Anda i'rabkan jumlah mufidah. Tidak bisa. Karena dia tidak bisa Anda katakan jumlah mufidah, ailayah sunu sukutul mutakallim. Karena itu hukumnya seperti dia itu mufrad. Walaupun ada dua bagian, tapi dia itu fi quwwatil mufrad. Fi quwwatil mufrad inda nahwiyin. Wa minhal murakkab khobari. Ada lagi murakkab namanya murakkab khobari. Ya, ini yang kita katakan jumlah mufidah. Apa itu? Al-insanu natikun. Al-insan natikun. Ini kan mubtada. Ini apa? Khobar. Kemarin sudah saya jelaskan pasal qadiyah kan, maudhu dan mahmul. Di sini tidak ada maudhu dan mahmulnya. Tapi di sini ada maudhu dan mahmulnya. Selama tidak ada maudhu dan mahmulnya di sini, maka nisbah tidak ada. Kalaupun sebagian nanti kalau Anda belajar mantik lebih tinggi lagi, di hayawan natik ini ada nisbah. Tapi nisbahnya tidak sama dengan nisbah yang ada di dalam al-insanu natik. Tapi untuk level ini saya cakap ini tidak ada nisbah. Tidak ada nisbah yang ada di sini. Walaupun dalam kitab yang lebih tinggi akan mengatakan ini ada nisbah. Tapi hakikat nisbah yang ada di sini berbeza dengan hakikat nisbah yang ada di sini. Untuk menjadikan jumlah itu mufidah, untuk menjadikan ini qadiyah, perlu nisbah yang seperti ada di sini. Al-insanu natikun. Karena kalau Anda kasih laisa, bisa laisal insan natikon. Karena itu ini namanya murakkab apa? Khobari. Murakkab apa? Khobari. Atau lebih kita kenal dengan nama apa? Di sini qadiyah. Di sini apa namanya? Tasdik. Sama saja. Jayyid jiddan. Wa minhal murakkab khobari nahwul insan natikun wa huwal mufid liktisabil ulum tasdikiyah. Murakkab khobari nanti ini akan berguna untuk Anda mengetahui tasdikot nanti di bab yang paling akhir, babul qiyas. Insya Allah akan saya jelaskan. Sin, kamian qasimul mufrad bi'tibari istiqlalihi. Dibilang mufrad itu kalau kita analis lagi, mufrad itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 3. Wadah ini kan, ini awal-awal nahwu Anda akan sudah bisa ini. Maknanya mufrad dengan makna insan natikun, hayawan natikun, maaf bukan ini. Mufrad dengan makna yang pertama tadi itu mufrad. Karena ini tasawurat, Anda akan membahas tentang mufrad dahulu. Nanti ketika qadaya Anda akan membahas murakkab. Karena itu di sini Anda akan mempelajari mufrad dahulu. Kenapa? Karena murakkab disusun daripada mufrad. Selama murakkab disusun daripada mufrad, maka dikedepankan mufrad dahulu daripada murakkab. Karena bahagian akan lebih dahulu daripada semuanya. Bahagian-bahagian ada, setelah bahagian itu ada, disusun menjadi semuanya. Maknanya bahagian ada dulu, juzuk ada dahulu, baru kul. Selama juzuk itu ada dahulu, maka kita bahas juzuk dahulu. Juzuknya murakkab adalah mufrad. Dan mufrad terbagi menjadi 3. Apa itu? Ya imma dia itu fi'il, isim, atau harf. Ilakam yanqasimul mufrad bi'tibar istiqlalihi yanqasimu ila salasati aksamin harfun atau harfin, wasmin, wa fi'lin. Dibilang mufrad terbagi menjadi 3. Huruf, isim, dan fi'il. Apa itu huruf? Huruf adalah, di sini kan definisinya mala yastakil bil mafhumiyah. Saya ya. Hapus. Wah. Dhahaba Zaidun ilal madrasah. Sof. Huruf kan ini. Jayyid. Ingat ya, mantik hanya bahas makna. Dikatakan di sini yang namanya huruf itu la yastakil bil mafhumiyah. Maknanya Anda tidak bisa memahami makna sebuah makna daripada huruf itu sendiri, Tidak bisa. Huruf itu untuk Anda mengetahui maknanya, Anda kena menyusunnya di dalam sebuah konteks.
seperti itu. Karena kata-kata ila mempunyai banyak sekali makna. Karena itu ketika di dalam sebuah konteks ila yang mempunyai banyak makna itu akan yata'ayyan maknanya dengan makna tertentu. Dan makna tertentu itu tidak ada di dalam ila, tapi ada di dalam kata yang lain. Sof, tengok ya. Dhahaba maknanya pergi. Zaidun maknanya orang. Madrasah sekolah. Ila ini apa? Ila ini tidak mempunyai makna hakiki di luar. Itu adalah sifat daripada dhahaba. Sifat daripada dhahaba. Maknanya pergi ini bukan pergi biasa, tapi pergi ke sekolah. Tetap pergi, tapi kata-kata ke Anda tidak bisa. Untuk, oh ini loh ke, tidak ada seperti itu. Anda bisa tunjuk Zaidun. Anda bisa tunjuk pergi. Maknanya, ada Zaidun itu pergi. Pergi itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Zaidun. Pergi adalah perbuatan yang ditunjukkan oleh Zaidun. Madrasah ini ada. Anda boleh tunjuk madrasah itu. Anda boleh tunjuk Zaidun itu. Dan Anda boleh fahami dhahaba ini daripada perbuatan Zaidun. Tapi ke ini kemana? Ke ini tidak ada makna hakiki fil kharij, tidak ada. Karena itu di dalam definisi lain dikatakan bahwasanya kata harf adalah yang menunjukkan makna pada benda yang lain, pada kalimat yang lain. Jadi ila tidak menunjukkan makna untuk dirinya sendiri. Dia menunjukkan sesuatu yang ada pada dhahaba. Dhahaba kan pergi. Pergi itu kan banyak. Ada pergi dari, ada pergi ke. Pergi itu mempunyai sifat khas, yaitu dia ke madrasah. Karena itu dibilang huruf ini tidak bisa Anda fahami secara spesifik sendiri, tidak bisa. Dia kena Anda susun dalam konteks kata tertentu. Ini penting sekali, Sof. Wahabi banyak tersilap di sini, di dalam ma'anil huruf. Karena itu, huruf ini menunjukkan nisbah. Menunjukkan apa? Nisbah. Jayyid jiddan. Ma huwal harf huwa ma lam yastakil bil mafhumiyah. Yang namanya harf itu adalah sebuah lafadz yang tidak independen untuk membuat dirinya itu bisa difahami, tidak. Dia kena diletakkan di dalam sebuah konteks, baru dia bisa difahami. Bi anihtaja fiha ilan dimami ghairihi ilaihi. Dibilang, macam mana dia itu tidak independen, dia memerlukan lafadz yang lain untuk bisa difahami. Ila saja, ila. Tidak bisa Anda memahami ila saja. Anda karena ila itu mempunyai banyak makna. Min mempunyai banyak makna. Min itu sebagian bisa. Min itu dari bisa. Min itu berasal bisa. Lah, untuk menentukan makna itu Anda kena meletakkan di dalam satu konteks. Banyak min al-khotim min hadid. Apa maknanya? Cincin berasal daripada besi, bukan dari. Dari itu tempat mula Anda berjalan. Dhahabtu minal madrasah. Bukan saya pergi berasal, bukan seperti itu. Min itu adalah titik di mana Anda memulai dhahab. Yang ada itu dhahabtu. Min itu hanya menentukan titik di mana Anda mulai pergi. Tapi titik itu tidak ada. Cuma itu adalah nisbah daripada dhahab ke madrasah. Ini sedikit-sedikit detail. Tapi kalau Anda paham ini, sampai level ini itu sudah macam Anda paham level 2 daripada mantik. Karena Wahabi banyak tersilap di sini. Banyak tersilap di dalam nisbah. Anda mudah paham ini. Anda mudah paham ini, Anda mudah paham ini. Paham ini sedikit susah. Karena itu banyak tersilap di situ, wallahu alam. Bi anihtaja fiha ilan dimami ghairihi ilaihi wa yusamma aidon adatan. Dan huruf juga di dalam mantik namanya adah. Namanya apa? Namanya adatun.
Ada. Di dalam mantik, huruf tidak dinamakan huruf, tapi namanya apa? Ada. Ma huwal isim huwa mastaqalla bil mafhumiyah walam yadulla ala zamanin muayyan. Dibilang isim itu yang bisa Anda fahami secara independen, kata-kata Z bisa Anda fahami secara independen dan tidak ada di dalam Z itu waktu, tidak ada. Berbeza dengan fi'il, fi'il itu Anda bisa dhahaba, Anda bisa pahami fi'il itu dengan independen, dan di dalam kata-kata dhahaba menunjukkan waktu. Apa itu? Lampau. Lampau. Tapi apakah ada di dalam Z itu waktu? Tidak ada. Tapi ada di dalam fi'il itu apa? Waktu. Ma huwal fi'il huwa mastaqalla bil mafhumiyah wa dalla ala zamanin muayyan minal azminati thalasah. Daripada 3 waktu, yaitu lampau, sekarang, dan akan datang. Dan apa namanya? Dan akan datang. Fi'il mudhari' menunjukkan sekarang atau akan datang. Dan tidak jelas ya, fi'il mudhari' itu menunjukkan apa? Tidak jelas. Mungkin sekarang, mungkin akan datang. Anda bisa mengetahui fi'il mudhari' itu menunjukkan sekarang atau akan datang dengan konteksnya. Kalau ada kata-kata an, contohnya an akul, confirm itu akan datang, bukan sekarang. Kedepannya apa? Nanti aku nak makan. Karena itu kan, an itu menjadikan mudhari' berpotensi sekarang dan akan datang menjadi pure akan datang. Dan ini mabahisnya di dalam apa? Ilmu nahwu. Jayyid jiddan. Ilakam yanqasimul mufrad. Nah, ini penting sekali, Suf. Ini penting fi ghayatil ahamiyah, dan saya tak akan ulangi lagi. Pasal apa? Juz'i dan kulli. Ini penting sekali karena di dalam, kalau Anda paham ini, kita cakap ilmu apapun mudah. Benar, Suf. Karena sampai sekarang pun saya ketika menjelaskan saya pasti pakai juz'i dan kulli. Ini penting sekali. Kalau Anda tak paham ini, nak paham perkara-perkara yang itu susah sangat. Di dalam fikih pun susah sangat. Jayyid. Oke. Kejap saya minum dulu. Bismillah. Apa itu juz'i? Juz'i adalah ilakam yanqasimul mufrad bi'tibari madlulihi yanqasimu ila qismain juz'i wa kulli. Selama kita membahas mufrad, kan tadi kita membahas mufrad daripada bahagian-bahagian lafadznya. Sekarang kita bahas daripada maknanya. Kadangkala makna lafdul mufrad, kan ada lafadz, ada makna. Lafdul mufrad itu kadangkala menunjukkan makna juz'i. Sof, tengok, bi'tibari madlulihi. Makna kan juga dinamakan musamma, juga dinamakan madlul. Sama kan? Karena lafadz dal, maka makna namanya apa? Madlul. Lafadz mufrad ini, kalau kita tengok daripada maknanya, imma dia itu maknanya juz'i, imma dia itu maknanya kulli. Apa itu makna juz'i? Makna juz'i itu adalah makna yang tidak mungkin di dunia luar lebih daripada satu. Lebih daripada satu. Sebelum kita masuk itu, akan saya jelaskan, ini penting sekali ya. Karena itu, bab-bab ini saya tuh takut. Karena kalau saya salah memahamkan, Anda salah paham, ribuan masalah tak settle masalah ini. Karena itu, Syekh Bilal menjelaskan ini dulu sikit-sikit panjang. So, tengok ya. Ada lafadz, ada makna. Di bawah makna, ada misdaq. Ada apa? Ada misdaq. Contohnya lafadz ini apa? Lafadz kan yang terdiri daripada huruf ya. Insan. Insan ini adalah apa? Lafadz. Ada maknanya. Makna itu apa makna insan? Hayawanun natik. Ini adalah maknanya insan. Dan maknanya insan perkara yang kulli. Makna perkara yang kulli apa? Dia mempunyai misdaq.
Misdak ini adalah individu daripada hayawan natik. Contohnya apa? Ali Bakir, Fatih. Siapa lagi? Ali Bakir, Fatih, Zaidun. Ada 7 miliar manusia. 7 miliar apa? Manusia. Sof, tengok ya. Lafat, makna, misdak. Misdak ini adalah individu, afrod daripada sebuah makna. Kalau seumpamanya misdaknya itu banyak, makna ini namanya kulli. Kalau misdaknya itu hanya satu, tidak boleh lebih, namanya juz'i. Apa Habib contohnya juz'i? Contohnya juz'i adalah setiap nama orang. Setiap nama orang, atau lebih dikenal dengan nama alam. Apa? Alamun. Apa alam itu? Nama orang. Siapa nama orang? Contohnya Fatih. Loh, Fatih ini kan nama orang kan? Ustadz Faiz Fatih. Nama orang kan? Faiz Fatih ini siapa? Sof, tengok ya. Dia adalah hayawan natik. Hayawan natik. Apakah hanya hayawan natik? Tidak. Kalau hanya hayawan natik, dia akan menjadi kulli. Kenapa? Karena bisa di dalamnya itu 7 miliar orang. Tidak. Dia hayawan natik yang lahir di perlis. Oh, mulai semakin sedikit. Daripada 7 miliar, hanya tinggal 1 juta. 1 million. 1 M. Jahit. Lahir di perlis, saya tak tahu bila lahir, tapi di hospital perlis. Oh, lahir di perlis, di hospital. Dari 1 miliar, lebih sedikit lagi. Lebih sedikit lagi. Menjadi hanya 1000. So, hayawan natik, perlis. Fil mustashfa. So, ini adalah kuyut. Koid untuk Ustadz Faiz Fatih. Dari ayah dan ibu tertentu, atau fil mustashfa tahun contohnya 1988, contoh saja. Oh, dari 1000 menyusut lagi menjadi 100. Jahit. Oktober menciut lagi menjadi 50. Terus Anda sebutkan sifat-sifatnya sampai yang terakhir dari ayah dan emak fulan dan fulanah. Tinggal berapa? 1. Semakin banyak kuyutnya, akan semakin sedikit misdaknya. Lah, untuk menyingkat semua sifat-sifatnya baby ini, emak dan ayahnya memberi nama siapa? Faiz Fatih. Faiz Fatih untuk ikhtisar untuk baby yang lahir dengan sifat-sifat ini, dan itu tidak akan mungkin kecuali berapa? Hanya satu orang sahaja. Inilah yang namanya apa? Juz'i. Berbeza dengan hayawan natik. Hayawan natik ini bisa untuk 7 miliar orang. Suf. Inilah perbezaan antara kulli dan juz'i secara ikhtisar. Dan di antara juz'i adalah nama orang, itu juz'i. Satu lagi, yang diawali dengan kata-kata hadza, itu semuanya juz'i. Karena kalau saya mengatakan hadza, maknanya saya menunjukkan untuk pen ini. Saya tak cakap pen ya, saya cakap ini, khas ini. Hadza. So, tengok. Setiap yang diawali dengan hadza, dia pasti juz'i. Setiap nama orang pasti apa namanya? Juz'i. Karena itu Allah juz'i. Tuh, tengok. Kenapa? Karena Allah itu adalah nama untuk zat wajibil wujud.
Allah bukan kulli. Karena itu Syekh Said ketika tengok Syekh Abdullah Humari mengkritik Nuhah mengatakan ilah itu juz'i bukan kulli, dikritik oleh Syekh Said. Ilah kulli, Allah yang juz'i. Karena ilah bisa banyak. Ilah Tuhan bisa banyak. Tapi Allah hanya satu. Macam mana Habib? Ilah bisa banyak. Iya, karena Tuhan itu bisa untuk banyak Tuhan. Maknanya banyak orang itu meyakini Tuhan selain Allah. Ada yang saya sering cakap, ada yang meyakini di Batu Cave Murugen. Ada yang meyakini banyak-banyak Tuhan yang lain. Kata-kata Tuhan bisa di dalamnya itu yasduk alaihi banyak sekali afrod. Akan tetapi yang ada di dalam dunia nyata hanya satu. Lah, untuk ada di dalam dunia nyata hanya satu, itu tidak bisa Anda ketahui dengan lafadz ilah saja, tapi kena dalil khariji. Lah, dalil khariji ini menunjukkan bahwasanya lafdul ilah ini kulli. Apa itu kulli? Lafdul kulli adalah ketika Anda memahami maknanya, Anda langsung faham bahwasanya misdaknya, afrodnya itu banyak. Itu banyak. Juz'i, Anda memahami maknanya, misdaknya kena satu. So, itu perbedaan secara khulasoh dan penting antara kulli dan juz'i. So, tengok ya, sekarang kita baca kata-katanya Syekh Yasin Fadani. Ma huwal juz'i ma mana'a nafsu tasawwuri madlulihi min an nafhama fihi syarikatan. So, tengok. Apa itu juz'i? Juz'i adalah sebuah hal, sebuah lafadz yang kalau kita memahami, tasawur itu memahami di dalam otak kita makna lafadz tersebut, madlulnya lafadz yang kalau kita pahami, madlulnya lafadz ini tidak mungkin misdaknya lebih daripada satu. Contohnya apa? Syarikah, yakni ada berkongsi. Ada apa? Ada berkongsi. Apa itu? Contohnya apa? Khalid. Khalid nama kan? Nama. Khalid, Faiz, Fatih nama. Ketika dia itu nama, pasti dia itu juz'i. Fa inna madlulahu makna. Madlul, makna, musamma sama saja. Fa inna madlulahu, bahwasanya makna daripada yang ditunjukkan lafadz Khalid itu adalah zat. Zat itu sesuatu yang ada di luar musyakhasah. Secara spesifik, kalau Anda tasawwar makna zat itu, pasti Anda hanya mengatakan itu cuma ada satu. Habib, yang namanya Faiz banyak. Loh iya, tapi Faiz yang diberi nama atau Ali Bagir yang diberi nama emak saya hanya Ali Bagir saya. Ada orang-orang lain yang dinamakan Ali Bagir, itu urusannya emak-emaknya mereka. Cuma emak saya menamakan saya Ali Bagir karena saya lahir di Indonesia, di Tulungagung, pada tanggal tertentu dan waktu tertentu. Untuk mengikhtisar semua sifat itu, emak saya cakap, namamu Ali Bagir. Itu namanya apa? Juz'i. Wa kahadzal kursi wa hadzal bab. Seperti kursi ini dan pintu ini. Dia tak cakap pintu, Suf. Kalau pintu boleh banyak. Tapi pintu ini beza. Kursi ini beza. Kalau Anda paham perbezaan antara pintu dan pintu ini, yang mana pintu itu boleh banyak pintu. Di setiap rumah ada pintu, tapi kalau Anda cakap saya nak pintu ini, hanya pintu yang Anda tunjuk saja. Kalau Anda paham ini, Anda bisa membezakan di dalam fikih nanti namanya ada bai'ud dhimmah dan bai'ul ghaib. Semuanya terpulang terhadap bagaimana Anda memahami makna secara kulli dan makna secara juz'i. Satunya sah dan satunya tak sah. Sof, tengok. Semuanya bersumber daripada sini. Benar, Sof. Kalau Anda tak paham ini, qatil, teman-teman. Banyak yang tak paham ini. Banyak yang failed,
memahami masalah-masalah apapun karena tidak faham apa makna kulli dan apa makna juz'i. Dan perkara kulli tidak ada di dunia nyata. Di realita tidak ada kulli. Kulli hanya ada di otak saja. Manusia tidak ada di dalam dunia nyata. Yang ada di dalam dunia nyata afrod daripada manusia. Yang ada dalam dunia nyata Ali Bagir, Fatih, Zaid, Amr. Adapun manusia itu perkara kulli yang ada di otak. Di otak saja. Sebagian ulama mengatakan kulli itu ada, tapi itu laisa mu'tamad ahli sunnah. Sampai sini saja. Karena pembahasan kulli ini falasifah abad pertengahan gaduh tak selesai-selesai pasal kulli ini. Mu'tamad khulasoh daripada semua khilaf yang ada pada dunia nyata hanya juz'iyat. Adapun kulliyat tidak ada di dalam dunia nyata. Wa ma huwal kulli malam yamna nafsu tasawwuri madlulihi min an nafhama fihi syarikah. Dibilang kulli adalah lafadz yang kalau kita faham maknanya itu tidak akan melarang kita untuk banyak misdak berkongsi makna itu. Tengok. Kita memahami makna insan. Apa makna insan? Hayawan natik. Otak kita tidak akan melarang, akan ada banyak misdaknya hayawan natik yang berkongsi makna hayawan natik. Ali Bagir pun hayawan natik, Fatih pun juga hayawan natik, Zaid pun juga hayawan natik. Itulah yang namanya apa? Itulah yang namanya kulli. Dan kulli itu mempunyai 4 kondisi di dalam mempunyai 4 macam. Di dalam Sulamun Naurok ada 6. Tapi tak apa, karena kita pilih di bawahnya sulam, masailnya tidak sebanyak sulam. Karena itu saya akan naktafi dengan menyebutkan 4 ini sahaja. Jayid. Alamak, sudah 1 jam, tak terasa. Kita selesaikan ini sahaja. Saya sebenarnya nak baca sampai dalalatul lafadz, tapi macam tak sempat lagi. Wa huwa arba'u halat. Dibilang tujadu afroduhu fil kharij mutanahiyah. Dibilang kulli, makna kulli, afrodnya. Ini ada lafadz. Ini lafadznya insan. Hamzah, nun, sin, alif, nun. Maknanya hayawan natik, afrodnya ini. Afrod, misdak, masduk, masdukot, semua makna sama. Semua makna sama. Jangan tertipu dengan lafadz ya. Kadang makna satu, lafadznya banyak. Jangan tertipu sama sekali. Anda kena paham ini. Kena Anda ulang-ulangi. Kenapa? Kalau Anda fail di paham ini, pening Anda nanti. Banyak ilmu yang tak settle. Banyak ilmu yang tak settle. Makna kulli ini ada yang afrodnya ini terbatas. Contohnya manusia. Afrodnya manusia ini terbatas. Tidak sampai 10 miliar. Kalau orang Inggris tak sampai 10 billion. Tak sampai 10, maknanya dia terbatas. Ada batasnya. Tujadu afroduhu fil kharij mutanahiyah ka insanin. Yang mana yang pertama daripada kulli adalah individunya ada di luar dan terbatas. Mutanahiyah maknanya terbatas. Mahdudah. Bisa habis. Seperti apa? Manusia. Dibilang madlul daripada manusia adalah hayawan natik. Kalau kita itu faham hayawan natik, maka makna hayawan natik tidak melarang otak kita ada banyak afrodnya. Ada banyak afrodnya. Sering saya katakan, coba Anda faham kalau orang sering nonton movie Spiderman. Apakah makna Spiderman hanya satu? Spiderman kan orang dengan kekuatan laba-laba. Apakah hanya ada satu? Tidak, boleh banyak. Karena itu boleh ada Venom dan macam-macam. Dan dan macam-macam. Iron Man, orang dengan baju besi. Apakah hanya ada satu? Tidak, boleh banyak. Kalau Anda tengok Avenger, Iron Man banyak kan? Kenapa? Karena makna daripada Iron Man itu tidak harus afrod atau misdak daripada Iron Man tidak harus satu. Kenapa? Karena makna daripada Iron Man tersebut tidak menjadikan otak kita itu melarang untuk banyak afrodnya berkongsi makna makna Iron Man tersebut. Jayid jiddan.
tujadu afraduhu fil kharij mutanahiyah ka insanin fa inna madlulahu huwa maknanya insan adalah hayawanun natik. Kalau Anda memahami makna hayawan natik, makna itu tidak akan melarang afrod banyak berkongsi makna tersebut. Lam yumna min an nafhama fihi syarikatan syarikata Zaidin wa Amrin wa Bakrin wandirajiha tahtahu. Kita tidak akan melarang adanya afrodnya hayawan natik Ali Bakir, Zaid, Amr untuk masuk di dalam hayawanun natik. Tapi kata-kata Ali Bakir tidak akan ada di bawahnya itu banyak orang, hanya satu saja. Itu namanya juz'i. Yang kedua daripada kulli, tujadu afraduhu fil kharij ghairu mutanahiyah. Ini sedikit khilaf ya. Jadi kadangkala yang namanya makna kulli itu maknanya kulli bisa banyak dan banyaknya itu tak terbatas. Tidak ada batasnya. Contohnya apa? Nikmatnya Allah. Nikmatnya Allah itu tidak terbatas di masa depan. Maknanya karena kita nanti akan di surga dan tidak akan ada batasnya. Apa makna tidak ada batasnya? Maknanya Allah akan terus menciptakan nikmatnya hari demi hari. Hari demi hari Allah akan cipta. Dan karena kudrahnya Allah tidak terbatas, maka nikmat yang boleh Allah ciptakan juga tidak terbatas. Itu namanya Allah mutanahi fil mustaqbal. Ada lagi Allah mutanahi fil madi. Itu namanya kidam. Itu namanya apa? Kidam. Ini contoh untuk Allah mutanahi fil mustaqbal. Lah, Allah mutanahi fil mustaqbal di dalam masa depan, kalau tidak terbatas di dalam masa depan, akan tetapi di masa sekarang terbatas. Lah, contoh yang lebih sesuai untuk Allah mutanahi adalah Allah mutanahi di masa lampau. Kalau di masa lampau tidak terbatas, sekarang pun juga tidak akan terbatas. Apa contohnya? Kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah mempunyai kesempurnaan tidak terbatas mundul kidam. Mundul kidam. Macam mana itu? Fikir dahulu, ada perbedaan antara tak terbatas masa depan dan tak terbatas masa lampau. Dibilang Allah mutanahi kisman, Allah mutanahi fil mustaqbal, wa Allah mutanahi fil madi. Fikir itu minimum Anda sudah pernah dengar ini daripada saya. Mungkin tafsirnya saya akan jelaskan di kitab-kitab yang lain. Misal di sini untuk tidak terbatas di masa depan. Tidak terbatas di masa depan, masa sekarang terbatas. Tapi tidak terbatas di masa lampau, sekarang tidak terbatas. Apa contohnya tidak terbatas di masa depan? Nikmat ahli surga, dengan makna setiap hari Allah akan menciptakan nikmat-nikmat yang baru. Maknanya nikmat yang esok belum diciptakan hari ini. Tapi tak terbatas pada masa lampau adalah contohnya adalah kesempurnaan Allah. Maknanya sejak kidam, sejak lampau, Allah, lampau ini untuk iktibar kita ya, cuma takbir yang lebih adak adalah kidam. Mundul kidam, Allah sudah mempunyai kesempurnaan yang tak terbatas. Yang ketiga, lam tujad fil kharij sawaun. Dibilang kadangkala kulli itu hanya maknanya saja. Maknanya kulli, tapi afrodnya tidak ada. Afrodnya tidak ada. Lah, tidak ada itu memang mustahil untuk tidak ada, atau mungkin ada tapi Allah tak ciptakan. Contohnya apa? Ada maknanya tapi tidak ada afrodnya, dan itu adalah mustahil. Perkara-perkara yang mustahil akli. Contohnya ijtima'uddin. Adanya dua lawan yang adanya kontradiksi. Contohnya adanya putih dan hitam dalam satu tempat. Tidak mungkin itu. Itu adalah afrod daripada ijtima'uddin. Ijtima'uddin, makna kulli, adanya dua lawan dalam satu tempat, itu makna kulli. Karena afrodnya bisa banyak. Lah, walaupun afrodnya banyak, dia mustahil ada. Terus apa ya Habib? Yang maknanya kulli, dia tidak ada, tapi tidak mustahil ada. So, tengok contohnya. Yang ketiga, lam tujad fil kharij sawaun imtana'at aklan kal jama' bainatidain au amkanat ka khailin min yakut.
seperti kuda daripada yakut. Kalau Allah nak ciptakan kuda daripada yakut, boleh tak? Boleh. Tapi kalau Allah nak ciptakan dua lawan, Allah nak ciptakan mustahil, bisa tak? Tidak bisa, namanya saja mustahil. Macam mana nak diciptakan? Karena dia mustahil aklan, tidak mungkin Allah ciptakan. Bukan maknanya Allah tidak mampu, tapi kudrahnya la tata'allaq bihi. Beza ya, tapi kalau Allah nak ciptakan kuda daripada yakut, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Jayid. Yang keempat, wujida minha fardun, ada kulli, tapi yang ada hanya satu. Kulli dia boleh banyak, tapi Allah hanya ciptakan satu. Allah hanya ciptakan satu dan boleh banyak. Terus kenapa Allah tak ciptakan banyak? Ya karena Allah nak saja. Apa contohnya? Matahari. Matahari adalah bintang yang bersinar. Kalau Allah nak ciptakan dua matahari, boleh tak? Boleh, tapi Allah hanya ciptakan satu matahari. Terus apa kulli yang hanya satu, lebih daripada satu, mustahil. Apa itu? Tuhan. Tuhan al-ilah kulli. Tapi kemustahilan lebih daripada satu bukan karena lafat atau makna kullinya, bukan. Kalau memang makna kulli atau kalau memang makna ilah itu juz'i, niscaya kita tidak memerlukan dalilul wahdaniyah untuk menunjukkan bahwasanya Tuhan itu esa. Tak. Karena makna ilah itu bisa banyak, karena itu kita tidak menggunakan dalil keesaan Allah daripada bahasa, tidak. Kita guna dalil eksternal, dalil yang asing untuk menunjukkan bahwasanya memang lafdul ilah itu kulli bisa banyak. Akan tetapi di realita, di dalam otak bisa banyak, tapi di realita hanya ada satu. Karena di dalam otak itu bisa banyak, karena itu orang-orang banyak menyembah Tuhan selain Allah. Umat Islam karena menemukan dan diberitahu oleh Allah dalil keesaan, adanya dalil keesaan, umat Islam hanya menyembah satu Tuhan. Bukan karena lafdul ilah itu juz'i, bukan. Tapi lafdul ilah kulli. Dan ada dalil eksternal yang mengatakan walaupun maknanya, afrodnya bisa banyak, tapi dalil eksternal mengkoitkan di dunia nyata hanya ada satu. Dan mustahil ada yang kedua. Berbeza dengan matahari. Matahari hanya ada satu, tapi mungkin Allah ciptakan dua matahari. Yang keempat, wujida minha fardun wahidun sawaun imtana'a wujudu ghairihi kal ilah ay al ma'bud bil haq. Al ilah dengan makna al ma'bud bihaq, ya. Al ma'bud bihaq, karena yang disembah karena memang berhak disembah. Ada beberapa hal disembah tapi dia tidak berhak disembah. Macam yang ada di batu kif itu, disembah tapi tidak berhak untuk disembah. Maknanya ilah kulli, di afrodnya maknanya kulli, tapi afrodnya, misdaknya hanya ada satu, dan mustahil ada lebih daripada satu. Atau bisa lebih daripada satu, akan tetapi Allah tak ciptakan. Apa contohnya? Au amkana kasyamsi ay kaukabun nahari al-mudi. Planet yang di siang hari, maknanya kalau ada planet itu terang dan hanya ada pada siang hari. Maknanya hanya ada pada siang hari. Kalau ada planet itu maknanya ada siang hari. Hanya ada satu, tapi Allah boleh ciptakan lebih daripada satu. Dengan ini selesailah mabhas mufrad dan murakkab, dan mabhas kulli dan juz'i. Saya sebenarnya nak selesaikan mabhas dalalatul lafadz, akan tetapi macam tak sempat, sudah 1 jam suku. Ini kelas ini mungkin perlu 1 jam juga. Nanti kalau kita teruskan 2 jam, saya boleh penat. Kita akhiri sampai sini saja, insya Allah. Kita teruskan yang akan datang. Kita akan masuk ke dalalatul lafadz di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.